Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sehat semuanya? Sehat. Sudah tahu Bapak di sini mau ngapain? Bapak mau ngapain, Pak? Tahu ya? Ya, Perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Farrozi. Saya pengganti dari Bapak dosen kalian atau Bapak guru kalian yang akan insya Allah naik haji sekarang ya. Sebelum masuk ke materi, saya mau ngabsen dulu ya. Ya. Ya, Mas Albab mana? Ini, Pak. Oh ya. Terus Mas Hasbi, Mas Bapak ini Bapak ya, alhamdulillah hadir semua ya. Ya, Pak. Pak Furkon nggak hadir, Pak. Katanya sakit. Oh, Pak Furkon. Pak Furkon. ya semua saya lekas diberi kesembuhan. Untuk materi yang pertama yang akan Bapak jelaskan yakni hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa ada yang tahu ada berapa? Ya, contoh sebutkan satu, Mbak. Apa? Betul katanya, Pak. Oh ya, betul sekali, makan. Nah, di sini hal-hal yang membatalkan puasa ada 8. Yang pertama, memasukkan obat atau benda melalui salah satu dari dua jalan. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, melakukan hubungan intim. Yang keempat, keluar air mani karena bersentuhan kulit. Yang kelima, mengeluarkan darah haid atau nifas. Yang keenam, mengalami gangguan jiwa. Yang ketujuh, murtad. Dan yang kedelapan, masuknya sesuatu ke dalam tubuh dengan sengaja. Untuk yang pertama, memasukkan obat atau benda sesuatu melalui salah satu dari dua jalan. Itu apa artinya, Mas? Mungkin kita sakit terus makan obat, Pak. Dari dua jalan itu masuk Jalan hidung ada 2 jalan. gubul dan dubul, Pak. Oh, iya. Ya. Nah, ini pengertian memasukkan obat atau benda sesuatu melalui salah satu dari dua jalan. Adalah puasa dihukumi batal ketika seorang melakukan pengobatan dengan cara memasukkan benda melalui jalan depan kubul atau jalan belakang kubul. Pada kasus ini contoh pengobatannya seperti orang sakit yang harus obatnya itu dimasukkan ke dari salah satu dua jalan, itu mengakibatkan puasanya batal. Untuk yang kedua, muntah disengaja, yakni muntah secara sengaja termasuk perkara yang membatalkan. Namun jika seorang muntah tanpa tidak disengaja, maka dihukumi sah, masih berlanjut puasanya. Dan yang ketiga, melakukan hubungan intim dengan sengaja. Mungkin nggak tahu ya. Itu tujuan dari kita. Dan selanjutnya keluar air mani karena bersentuhan kulit. Hal ini juga membatalkan puasa. Contohnya seperti onani atau bersentuhan dengan lawan jenis tanpa adanya hubungan seksual. Namun akan berbeda jika air mani itu keluar dari mimpi basah, maka masih berlanjut puasanya dan tidak batal.
Selanjutnya mengeluarkan darah haid atau nifas. Ini diperuntukkan untuk yang cewek-cewek jikalau jam 5 sudah mengeluarkan darah haid, maka puasanya itu batal. Dan sedang dalam masa nifas atau habis melahirkan, itu juga kewajiban orang tua. Mengalami gangguan jiwa atau gila. Jika kita tiba-tiba gila, maka itu akan membatalkan puasa. Ya, tentunya mendung. Dan yang ketujuh, keluar dari agama Islam atau murtad. Jadi ketika kita masih berpuasa, contoh ketika kita melihat orang yang enggak, yang contoh sholat duhur tapi dia nggak sholat, terus akhirnya kafir loh, itu nanti jadikan kita keluar dari Islam, maka dia puasanya batal. Dan yang terakhir, masuknya sesuatu ke dalam tubuh dengan sengaja. Ya, ini contohnya itu makan, minum maupun benda-benda yang masuk dalam salah satu lubang yang berpangkal pada bagian dalam jauh seperti mulut, telinga, hidung. Contoh ketika kita masih dalam keadaan berpuasa, mau bersihin kuping, ya itu jangan terlalu dalam, untuk permukaan keluarnya saja. Soalnya nanti kalau terlalu dalam akan membatalkan itu puasa. Ya, selanjutnya yakni saya akan memakai metode problem solving. Ya, dibentuk untuk dua kelompok yang PBL. Problem solving benar sama. Kita sama sih. Ini untuk kubu yang A dan ini untuk kubu yang B. Kubu yang B. Ya, soalnya tuh nanti kalau didiskusikan soalnya bagaimana hukumnya orang yang bersetubuh di saat puasa, apakah keduanya itu wajib membayar kafarat atau salah satunya? Nanti didiskusikan, nanti dijawab terus dikasih keterangannya. Silakan, Mbak. Diskusikan. Lebih yang pertama, silakan Mas. Ini presentasikan. Berdiri Mas. lah.
Baik, kami dari Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan sedikit menerangkan tentang kafarat yang dibayarkan ketika seseorang itu melanggar ketentuan puasa. Contohnya adalah berhubungan biologis di saat bulan suci Ramadan. Di sini kafarat itu ada tiga tingkatan. Berdasarkan hadis itu ada 3 tingkatan. Ketika ada seseorang yang sedang puasa kemudian melakukan hubungan intim di siang hari bulan Ramadan, maka kafarat yang pertama adalah membebaskan 1 orang budak. Kemudian yang kedua adalah berpuasa 2 bulan secara berturut-turut, dan yang ketiga adalah memberi makan kepada 60 orang miskin. Itu adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini hadisnya sahih karena diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yaitu ketika ada salah seorang sahabat yang miskin itu mengadukan masalahnya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan apakah engkau bisa membebaskan budak? Maka kemudian si laki-laki itu adalah orang miskin, maka dia tidak mampu untuk membebaskan budak. Kemudian Rasulullah memberikan alternatif yang kedua, yaitu adalah memberikan makan kepada 60 orang miskin. Alternatif kedua berpuasa 2 bulan berturut-turut, namun orang tersebut juga tidak mampu untuk melaksanakannya. Kemudian alternatif yang ketiga, kalau tidak mampu untuk berpuasa 2 bulan secara berturut-turut, maka silakan untuk memberi makan 60 orang miskin. Maka kemudian laki-laki tersebut mengatakan, ya Rasulullah, bahwasanya di kan saya kan orang miskin. Akhirnya Rasulullah memberikan kurma atau gandum itu kepada si laki-laki tersebut untuk diberikan kepada orang-orang miskin. Kemudian laki-laki tersebut mengatakan bahwasanya saya adalah orang yang paling miskin di antara satu kampung itu. Berarti sekian dari saya. Tapi tadi pertanyaannya kedua Mas, yang satunya itu bagaimana hukumnya, yang satunya apakah kena dua-duanya antara perempuan dan laki-laki, apa laki-laki doang apa perempuan doang yang bayar kafarat? Mungkin akan dijelaskan sama yang lain. Apakah yang teman-teman kelompok 1 bisa membantu menjawab? Pak Yai. Ya, sedikit menambahkan tadi Mas. Nggak cukup. Ya Pak, saya mau menjelaskan Pak. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Hasbi tentang membayar kafarat. Tetapi di sini dijelaskan dalam kitab Syafina itu bukan hanya membayar kafarat, tetapi juga mengqadha puasanya. Wa yajibu wal qadha ismi al kafaratu al umma. Jadi diwajibkan bukan hanya membayar kafarat, tetapi juga mengqadha puasanya. Kemudian membayar kafarat yang besar yang tadi disebutkan. Kemudian wa ta'ziru dan mengapokan atau memberikan efek jerah kepada sang pelaku tadi. Di Ramadan yauman kamilan dijima'in tamim. Jadi tadi yang disebutkan kelawan sebab jima, kemudian bukan hanya mendapatkan kafarat, qadha, kemudian juga mendapatkan dosa. Ya, selanjutnya kelompok 2 silahkan. Siapa silakan? Putri.
itu atau dia itu mampu tapi tidak mau membebaskan diri, hemat sama uangnya gitu. Jadi dia milih puasa. Itu biasanya kan ada yang hukum itu dipolitisasi ya, dibuat gampang ya, tidak boleh, itu harus berdasarkan urutan juga dulu. Kalau mampu puasa, kalau nggak mampu juga badannya nggak kuat berpuasa, baru memberi makan. Tadi tidak dijelaskan kalau itu orangnya itu paling miskin di kampungnya. Jadi mungkin gini, kalau di speakingnya mungkin diperincikan ya, harus bayar apa namanya, memberi makan orang kafirnya itu berapa, terus ukurannya berapa. Mungkin kalau di speaking lebih diperincikan itu. Tapi kalau diambil dari cerita hadis tadi, bayarnya pakai kurma, atau kurmanya juga dikasih sama Rasul gitu kan, berarti ya mungkin banyak kekhilafan yang itu kita prefer. Mungkin itu dari saya. Ya, terima kasih atas jawabannya dari kelompok 1 dan kelompok 2. Kita beri aplaus terlebih dahulu. Jadi di sini mau menambahkan untuk yang hukumnya sudah dibawakan jelas dari Mas Alkob dan Mas Farkan dan Mbak Atina. Ya, Mbak Atina. Saya ingin menambahkan dari pertanyaan saya tadi yang hukumnya apakah dua-duanya membayar kafarot. Dan sepengetahuan saya dalam kitab Fathul Mu'in itu ada bab yang membatalkan puasa, yang ketika orang suami istri yang berhubungan ketika waktu berpuasa, yang dihukumi dan membayar kafarot itu adalah suaminya. Ya, dikarenakan yang cewek terkena hukum kemasukan sesuatu dari dua jalan. Jadi yang terkena kafarot itu, yang harusnya membayar kafarot itu suaminya. Bisa dipahami? Ya, waktu sudah habis. Maka dan Bapak saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.